Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Engineer Dirane, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang mana pada video kali ini kita akan membahas kembali pada mata kuliah Sistem Operasi, yang mana materi kita akan berlanjut ya pada materi sebelumnya, yaitu algoritma penjadwalan pada CPU. Langsung saja kita masuk kepada presentasi. Oke, kita kembali pada materi algoritma penjadwalan CPU. Kita akan melanjutkan algoritma penjadwalan CPU. Yang kemarin kita telah menjelaskan dua. Ini kita akan menjelaskan dua kembali. Itu pertamanya priority scheduling. Nanti kita kasih contoh preemptive dan non preemptive-nya. Dan yang keempatnya kita akan menjelaskan robin plus count surface dan robin dengan contoh preemptive dan non preemptive. Lebih dulu kita akan masuk kepada apa itu preemptive scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Maka kalau nilai tertingginya, maka di prioritasan tertinggi pula. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain, yaitu pertama time limit, yang kedua memory requirement, yang ketiga access file, yang keempat itu perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst. Terkait dengan proses ini, scheduling juga dapat dilakukan secara preemptive maupun non preemptive. Pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di dalam queue, di pemanggilan antriannya. Tentu saja kita masuk pada contoh non-preemptive. Berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan atribut April time dan burst time. Masing-masing ini kita akan menggunakan priority scheduling. Dan kita menambahkan di sini tabel priority-nya dengan nilai sebagai berikut. Lalu kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan Gantt chart. Ingat, di sini kasih nilai hierarkinya 0. P1 bernilai 12 dan priority 2-nya diproses. P1-nya diproses. Pada hierarki yang kedua, P2 masuk antrian dan P1 sudah proses, karena ini prioritasnya lebih tinggi. Dan yang ketiga, P3 diproses, P3 nya diproses dengan nilai 5 dan prioritasnya 1. P2 dan P1 masuk antrian, dan P1 di sini bernilai 9 karena telah diproses. Selanjutnya yang kelima, P4 bernilai 2, 1, 3. Karena prioritas kembali, maka P2 dan P1 nya masuk antrian. Dan pada yang ke-8, P4 diproses, dan P2 dan P1 nya masuk antrian. Dan pada yang ke-9, P5 masuk antrian, P4 masih menjadi prioritas, dan P2 P1 nya masuk antrian. Dan pada yang ke-10, P5 masuk antrian, P2 masuk antrian juga, dan P1 diproses kembali karena mendekati yang ke-10. Pada yang ke-19, P5 masuk antrian dan P2 diproses. Lalu pada yang ke-27, P5 masuk antrian, P2 masih menjadi prioritas. Dan pada proses yang kelima ini, dia berada pada yang ke-28. Dan bisa kita equasikan waktu tunggunya. P1 sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7. P2 sama dengan 19 kurang 2 sama dengan 17. Dan P3 nya 0. P4
8 kurang 5 sama dengan 3, P5 27 kurang 9 sama dengan 18, dan jumlahnya adalah 45. Dan bisa kita tentukan rata waktu tunggunya, yaitu 45 kurang 5 sama dengan 9 satuan waktu. Ini untuk non-primitif. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang primitif dengan data yang tadi. Tentu saja kita masuk kepada penyelesaian dengan gercatnya. Pada relasi yang ke 0, P1 diproses kembali, diproses, dan relasi yang kedua, P2 pun diproses, dan P1 masuk antrian dengan nilai yang 10. Relasi yang ketiga, P3 diproses, P2 nilai 7 masuk antrian, dan P1 masuk antrian kembali. Pada relasi yang kelima, P4 diproses, dan P3, P2, P1-nya masuk antrian. Dan pada relasi yang ketujuh, P3 diproses kembali dengan sisa nilainya 3, dan P2, P1-nya masih masuk antrian. Dan dengan relasi yang ke-9, P5 masuk antrian, P3 masih menjadi prioritas, dan P2, P1 masih masuk antrian. Dan pada relasi yang ke-10, P5 diproses, P2, P1-nya masuk antrian kembali. Dan pada relasi yang ke-11, P2 diproses, dan P5-nya masuk antrian kembali. Dan pada relasi yang ke-18, P1 diproses, dan akhir dari P1-nya yaitu 28. Dan bisa kita bisa lihat dengan waktu tunggunya, P1 19 kurang 2 yaitu 16, P2 dengan 11 kurang 3 8, P3 nilai 2, P4 0, P9 dengan ini 1, jumlahnya 27. Maka waktu tunggunya 27 kurang bagi 5, 5,4 satuan waktu. Selanjutnya kita masuk kepada row robin priscom preserver, atau dengan disingkatnya RRR PCVS. Algoritma ini mengilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat data sebesar time kuantum jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai. CPU akan dilokasikan ke proses berikutnya. Penjadwalan robin merupakan penjadwalan itu pertama primitif, namun proses tidak secara langsung oleh proses lain, namun oleh penjadwalan berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses. Maka penjadwalan ini disebut frame by time. Yang kedua, penjadwalan tanpa prioritas algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time kuantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma priscom preserver. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu terbuang. Saja kita masuk kepada contohnya. Di sini kita tidak pakai tabel April time-nya lagi, tapi kita hanya pakai proses dan burst time-nya saja. Di sini kita telah menyediakan Gantt chart-nya. Pada relasi yang ke-0, P1 diproses, P2, P3, 4, 5 masuk antrian. Dan pada relasi yang ke-5, P2 diproses, P3, P4, P5, dan P1 kembali masuk antrian. Dan pada relasi yang ke-10, P3 diproses, P4, P5, P1, dan P2 yang masih ada sisa nilainya ini dimasuk antrian. Dan pada relasi yang ke-15, P4 diproses, P5, P1-nya masuk antrian. Pada relasi yang ke-17, P5 diproses, P1 dan P2-nya masuk antrian. Kepada relasi yang ke-18, P1 diproses, dan P2-nya masuk antrian. Dan pada relasi yang ke-23, P2 diproses, P1 masuk antrian kembali dengan sisa nilai 3. Yang ke-26, P1 diproses, dan akhir dari proses P1 yaitu di ke-28.
maka kita bisa tengok waktu tunggunya yaitu P1 sama dengan 0 tambah dalam kurung 18 kurang 5 tambah dalam kurung 26 kurang 23 hasilnya 16. Dan adapun itu P2 5 tambah dalam kurung 23 kurang 10 sama dengan 18 dan P3 hasilnya 10. P4 dengan nilai 14 17 dan jumlahnya 26, maka kita hasilnya tunggunya yaitu 15,2. Ini kita akan masuk pada contoh Robin dengan primitif. Tapi kita tidak menggunakan tabel PLTM-nya lagi, tapi menggunakan bootstrap saja. Masuk kepada penyelesaian GAN-CAD-nya. Lalu ada reku yang ke 0, P1, P2, P3, P4 masuk antrian yang akan diproses. Dan yang pada reku yang ke 0 ini, P5 diproses. Dan pada reku yang ke-1, P1, P2, P3 masuk antrian dan P4 diproses. Pada reku yang ketiga, P1, P2 diproses dan P3 sudah diproses. Pada reku yang ke-8, P1 diproses, P2 sudah diproses. Pada reku yang ke-13, P1 masuk antrian, P2 diproses kembali dengan nilai yang sama. Pada reku yang ke-16, P1 tidak berhasil diproses dan pada P1 sudah diproses pada reku yang ke-16 dan pada reku yang ke-21 P1 diproses kembali dengan sisa nilai 7 dan pada reku yang ke-26 P1 diproses kembali dengan hasilnya sisa nilainya 7 dan akhir dari proses P1 yaitu berada pada reku yang ke-28. Maka dengan hasil tunggu P1 sama dengan 16 karena dia waktu tunggunya ada di pada 16. 2 dengan 8, 3, P4 1, 5 1 dan jumlahnya 28. Maka bisa dikalkulasikan yaitu 5,6 satuan waktu. Baiklah, sekian dari video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan tunggu materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.